Pace ebene, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pastor Octavianus Situngkir Kapusin hendak membawakan renungan harian kepada kita Sabtu pekan ke-17 yang dikutip dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Demikian bunyinya. Pada masa itu Herodes, raja wilayah, mendengar berita tentang Yesus. Ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebelumnya Herodes menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya demi Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes berkali-kali menegurnya, katanya, "Tidak diperbolehkan bagimu memperistri Herodias." Walaupun Herodes ingin membunuhnya, ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Atas desakan ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah pinggan." Sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Kepala itu pun dibawa orang di sebuah pinggan dan diberikan kepada gadis itu. Lalu ia membawanya kepada ibunya. Murid-murid Yohanes Pembaptis datang mengambil mayatnya dan menguburkannya. Kemudian pergilah mereka memberitakannya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Judul renungan kita, konsekuensi menyuarakan kebenaran. Nabi adalah penyambung lidah Allah, seorang pribadi yang menyampaikan pesan dan sabda Tuhan kepada umat manusia. Nabi menyuarakan kebenaran, keadilan. Bersemangat kenabian berarti mengoreksi atau mengkritik ketimpangan dalam hidup bersama, melawan kepalsuan dan menyerukan kebenaran. Konsekuensinya, hidup seorang nabi sering dalam bahaya atau terancam. Tetapi seorang nabi tidak pernah mundur dari perutusannya sekalipun ancaman menghadang. Injil hari ini, Sabtu pekan ke-17, menuturkan peristiwa pembunuhan Yohanes Pembaptis oleh Raja Herodes. Yohanes dibunuh karena dia pernah menegur, mengecam dosa Herodes yang mengambil, merampas Herodias, istri Filipus, saudaranya sendiri. Yohanes berkata, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes merasa sakit hati dengan teguran ini dan hendak membunuh Yohanes. Tetapi takut akan orang banyak, akhirnya Yohanes dijebloskan ke penjara. Waktu perayaan ulang tahun Herodes, anak perempuan Herodias menari di hadapan Herodes dan para undangan. Tarian dimulai gadis ini rupanya memikat hatinya. Herodes pun berjanji memberi apa saja yang diminta si gadis itu sebagai hadiah. Si putri minta pendapat dari ibunya, yaitu Herodias. Hadiah apa yang mau diminta dari raja? Rupanya Herodias masih dendam pada Yohanes, maka dia menghasut putrinya untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis di atas talam. Sungguh mengejutkan dan menghentakkan. Terjadilah peristiwa tragis itu. Herodes memerintahkan algojonya memenggal kepala Yohanes.
Yohanes Pembaptis pun dipancung, termakan oleh kata-kata sendiri, terperangkap dalam perasaan sesaat, membuat keputusan yang fatal. Dan efek keputusan tergesa-gesa itu membawa korban. Kuasa emosi bila tidak disikapi dengan tenang dan bijak bisa membuat orang jadi otoriter, bertindak semena-mena. Nafsu sesaat membuat orang bertindak gegabah. Sementara orang yang bersikap tenang dan menimbang keputusannya secara matang dan tidak akan gampang mengumbar kata dan tidak asal bertindak. Kritikan atau pendapat orang lain tidak akan dilihat sebagai ancaman, tetapi justru disikapi sebagai masukan berharga. Tetapi bukan tipe ini rupanya Herodes. Dia lebih mengandalkan kuasa, kedudukan dan tidak siap menerima kebenaran. Siapa yang coba-coba mengkritiknya harus disingkirkan segera. Dalam hal inilah Yohanes Pembaptis jadi korban. Yohanes sebagai nabi tidak kenal yang namanya takut menyatakan kebenaran. Walau untuk itu harus menerima konsekuensi berat. Hidupnya jadi taruhan, dipenjarakan dan akhirnya dibunuh dan tidak tanggung-tanggung kepalanya dipenggal. Semangat Yohanes Pembaptis ini sangat perlu dihayati kembali untuk menyerukan sekaligus menegakkan kebenaran keadilan. Ada banyak aib kebobrokan yang perlu disingkirkan sekaligus dibereskan dalam kehidupan dan bermasyarakat ini. Saudara-saudara, kita sebagai orang beriman harus ada semangat kemartiran, keberanian, yaitu sikap menyatakan kesaksian iman. Untuk itu mari kita mulai dari diri sendiri. Tenang berpikir, mulai lakoni hal yang benar. Dari keluarga, biasakan hidup benar dan jujur, sekaligus sikap koreksi antar anggota keluarga, sehingga biasa mendengarkan masukan dan arahan serta menerima komentar. Di tempat tugas dan kehidupan bersama, biasakan hidup benar dan berkata benar. Begitu banyak penyelewengan, penyalahgunaan jabatan dan kuasa dalam hidup ini. Ada orang hidup didorong oleh nafsu sesaat dan menikmati hidup ini tanpa pertimbangan sehat, tetapi demi kenikmatan. Mari hidup benar yang sebenarnya, dan mari mau memberi dan menanggapi tanggapan, supaya kita bersama-sama berjalan di dalam kebenaran. Pace e bene, semangatlah selalu.